Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunahar Kawibawa dari kelas 10 MIPA 2 presensi 35. Di sini saya akan memaparkan materi bumi sebagai ruang kehidupan. Karakteristik lapisan bumi dan sejarah perkembangan bumi dan teori perkembangan bumi. Di sini terdapat 5 subbab, yaitu lapisan bumi, sejarah perkembangan bumi, proses pergerakan bumi, dan gerak permukaan bumi. Pada subbab ini, kita akan membahas gerak bumi, selimut atau mantel bumi, kemudian kita akan membahas inti bumi. Gerak bumi yaitu lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu gerak samudra dan gerak benua. Gerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan gerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusun gerak samudra yang utama yaitu batuan basalt, sedangkan batuan penyusun gerak benua yang utama yaitu granit yang tak sepadat batuan. Temperatur gerak meningkat seiring kedalamannya. Pada batas terbawahnya, temperatur gerak menyentuh angka 200-400 derajat Celcius. Gerak dan ronde mantel yang relatif padat membentuk lapisan litosfer. Karena konveksi pada mantel ronde atas dan astenosfer, litosfer dipecah menjadi lempeng tektonik yang melakukan usaha. Temperatur meningkat 30 derajat Celcius setiap kilometer, namun gradien panas bumi akan semakin rendah pada lapisan gerak yang lebih dalam. Selimut bumi atau mantel. Lapisan bumi selanjutnya adalah selimut bumi atau disebut juga dengan mantel. Letak dari selimut bumi ialah berada di bawah gerak bumi dengan tebal 2900 km dan berupa lapisan batuan padat. Selimut bumi dibagi menjadi 3 bagian, antara lain litosfer, lapisan terluar selimut bumi dengan ketebalan 50-100 km dan tersusun dari bahan padat terutama batuan. Astenosfer terletak di bawah litosfer dengan ketebalan 100-400 km. Di astenosfer inilah para ilmuwan menduga formasi magma mulai terbentuk. Mesosfer merupakan lapisan yang terletak di bawah astenosfer dengan ketebalan 2400 hingga 2700 km dan sebagian besar merupakan campuran besi dan batuan basalt. Inti bumi. Lapisan bumi yang paling dalam dinamakan inti bumi dan dibedakan menjadi lapisan luar dan lapisan inti dalam. Inti luar memiliki tebal 2000 km dan terdiri dari besi cair yang memiliki suhu sampai 2200 derajat Celcius. Sebagian besar tersusun atas besi cair. Kemudian inti bumi bagian dalam terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Sedangkan lapisan inti dalam merupakan lapisan yang menjadi pusat bumi dengan bentuk seperti bola. Lapisan inti dalam bumi memiliki suhu hingga 6000 derajat Celcius dengan diameter 2700 km. Subbab sejarah perkembangan bumi. Di sini kita akan membahas permulaan dunia kehidupan di air atau zaman Prakambrium, kemudian penaklukan bumi atau disebut zaman Paleozoikum, kemudian kemunculan reptil mamalia atau disebut zaman Mesozoikum, kemudian kedatangan manusia atau disebut zaman Kenozoikum. Permulaan dunia kehidupan atau disebut zaman Prakambrium. Kurun waktu Prakambrium adalah kurun waktu tertua secara geologi. Hampir 90% dari seluruh sejarah bumi ada dalam kurun waktu Prakambrium. Batuan Prakambrium kebanyakan batuan beku kristal dan metamorf yang sangat kompleks. Batuan Prakambrium sangat kaya akan mineral logam, namun sangat miskin bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Kurun waktu Prakambrium merujuk pada seluruh periode sejarah bumi sebelum pembentukan batu tertua, di mana fosil dapat ditemukan. Namun dalam beberapa dekade terakhir, ahli geologi telah menemukan bahwa pada kurun waktu Prakambrium ada fosil yang sulit dilihat. Itulah sebabnya era ini disebut juga dengan kurun waktu Kriptozoikum atau kehidupan yang tersembunyi. Kata Kriptozoikum berasal dari kata krip yang berarti tersembunyi dan zone yang berarti kehidupan. Prakambrium terbagi atas 3 kurun waktu, yakni Hadean, Archean, dan Proterozoikum. Penaklukan bumi atau
penaklukan bumi atau disebut zaman Paleozoikum. Zaman ini ditandai dengan munculnya banyak bentuk-bentuk kehidupan baru serta migrasi beberapa benua bumi dari belahan bumi selatan ke utara. Zaman Paleozoikum adalah zaman di mana keadaan bumi masih stabil, iklim masih berubah-ubah, dan curah hujan sangat besar. Zaman ini berlangsung kurang lebih 340 juta tahun. Pada zaman ini mulai ada tanda-tanda kehidupan seperti makhluk bersel satu atau mikroorganisme, hewan-hewan kecil yang tidak bertulang punggung, jenis ikan, dan jenis ganggang maupun rumput-rumputan. Zaman Paleozoikum terdiri dari periode Kambrium yang terjadi 500 sampai 570 juta tahun yang lalu, Ordovisium 435 hingga 500 juta tahun yang lalu, Siluri dari 395 hingga 435 juta tahun yang lalu, periode Devon, periode Karbon, dan periode Permian. Kemunculan reptil mamalia dan dinosaurus atau disebut zaman Mesozoikum. Zaman ini berlangsung pada 252 hingga 66 juta tahun yang lalu. Pada era ini dinosaurus muncul. Dinosaurus menguasai bumi selama hampir 200 juta tahun. Era kekuasaannya berakhir ketika di lepas pantai Meksiko, sebuah asteroid menghantam lautan 65 juta tahun yang lalu. Peristiwa ini menyebabkan kepunahan 75% kehidupan di bumi. Selama era Mesozoikum, benua yang ada sekarang bergabung menjadi sebuah super benua yang disebut Pangea. Era Mesozoikum terbagi atas 3 periode berikut: periode Trias, periode Jura, dan periode Kreta. Periode Trias, periode ini menjadi awal era Mesozoikum. Pada awal periode ini, gurun dan gunung yang diselimuti oleh semak membentang di sebagian besar lahan bumi, hampir di seluruh wilayah panas dan kering. Iklim menjadi basah menjelang akhir periode. Dinosaurus dan reptilian berukuran sangat besar muncul untuk pertama kalinya. Lalat dan rayap yang pertama kalinya juga muncul pada zaman ini. Kemudian periode Jura. Nama periode ini mengikuti nama pegunungan Jura di Prancis. Pada periode ini kebanyakan lahan terdiri dari hutan atau dataran rawa dengan danau dan sungai yang berkelok-kelok. Sebagian besar Asia, Eropa termasuk Inggris diselimuti oleh lautan. Iklim subtropik ditemukan di beberapa daerah dengan curah hujan yang cukup. Periode ini mengawali evolusi bunga reptil meningkat dalam ukuran dan keragaman. Burung muncul pertama kalinya, tumbuhan konifer makin banyak, dan dinosaurus menguasai dunia. Kemudian periode Kreta. Nama periode ini mengacu pada kota Kreta di Yunani. Kata Kret berarti kapur. Pada periode ini, sungai-sungai mulai mengalir perlahan dan membentuk delta-delta besar. Ada deposit kapur yang luas, iklim cukup lembut. Hal ini menyebabkan vegetasi tumbuh subur sampai Greenland, meskipun bagian Australia tampaknya ditutupi oleh gletser. Kura-kura raksasa dan ular laut berkembang. Pada akhir periode ini, dinosaurus punah. Kedatangan manusia atau disebut dengan zaman Kenozoikum. Periode ini berlangsung pada 66 juta tahun lalu hingga sampai saat ini. Pada era ini, benua diasumsikan berkonfigurasi. Bersama dengan itu, flora dan fauna berevolusi. Era ini terdiri dari 2 periode, yaitu periode Paleogen dan Neogen. Periode Paleogen terdiri dari kala Paleosen, Eosen, dan Oligosen. Kemudian periode Neogen atau Kuarter terdiri dari 4 kala, yakni Miosen, Pliocene, Pleistocene, dan Holosen. Sebab C yaitu proses pergeseran atau pergerakan benua. Di sini akan dibahas teori apungan benua atau continental drift yang dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener. Kemudian teori kontraksi René Descartes, teori kontraksi oleh Ed Suez, kemudian oleh para tim peneliti Amerika. Teori pengapungan benua atau continental drift teori oleh Alfred Wegener. Teori ini mengemukakan bahwa sampai sekitar 225 juta tahun lalu, di bumi baru terdapat satu benua dan samudra yang maha luas. Benua ini dinamakan Pangea, sedangkan samudra yang maha luas diberi nama Pantalasa. Benua tersebut mengalami pergerakan dan pecah.
Teori ini didukung oleh berbagai bukti seperti adanya kesamaan garis pantai Afrika bagian barat dengan Amerika Selatan bagian timur, dan adanya kesamaan fosil pada daerah tersebut. Teori ini didukung oleh fakta-fakta berikut ini. Didukung oleh fakta dari kesamaan garis pantai, persebaran fosil, kesamaan jenis batuan, iklim purba, dan penggabungan benua dan paleomagnetisme. Teori kontraksi oleh René Descartes. Teori yang dikemukakan oleh Descartes mengatakan bahwa bumi semakin lama akan menyusut dan mengerut dari adanya pendinginan, sehingga permukaan terdapat relief yang beragam seperti gunung, dataran, dan lembah. Teori kontraksi oleh Edgeworth. Teori ini menyatakan pada awalnya bumi terdiri atas dua benua, yakni pecahan benua yang berada di sebelah utara dinamakan Laurasia dan di bagian selatan dinamakan Gondwana. Kedua benua tersebut dipisahkan oleh laut sempit yang dinamakan Samudra Tetis. Akhirnya, untuk beberapa tahun kemudian, kedua benua tersebut mengalami retak-retak dan pecah sehingga menjadi benua yang ada seperti sekarang, yakni benua Amerika, Australia, Eropa, Asia, Afrika, India, dan Antartika, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Teori yang dikemukakan oleh tim peneliti Amerika. Tim peneliti yang berjumlah 17 orang ahli berkebangsaan Amerika Serikat mengadakan penelitian di Kutub Selatan antara tahun 1969 sampai 1970. Mereka berhasil membuktikan bahwa daerah yang terletak di dekat khatulistiwa pada 200 juta tahun yang lalu, dan seharusnya pada zaman tersebut di daerah itu terdapat binatang dan tumbuh-tumbuhan. Pada tahun 1969 juga ditemukan fosil tulang rahang binatang amfibi air tawar purba yang disebut Labyrinthodon. Binatang itu seperti salamander, mempunyai kepala yang pipi dan badannya yang besar. Fosil serupa juga ditemui di Amerika Selatan dan Afrika. Kemudian sebab selanjutnya di sini akan dibahas arus konveksi dan gerak mendekat dan menjauh lempeng. Arus konveksi. Teori konveksi ini pertama kali dicetuskan oleh Arthur Holmes sekitar tahun 1927 dan kemudian dikembangkan oleh Harry Hess dan Robert Diaz. Teori ini menyebutkan bahwa terdapat arus konveksi dari dalam mantel bumi yang terdiri dari massa berupa lava. Ketika arus konveksi ini membawa lava sampai ke permukaan bumi, di bagian punggung tengah samudra atau mid-oceanic ridge akan menyebabkan lava tersebut membeku dan membentuk lapisan kulit bumi yang baru, sehingga menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lama. Teori ini didukung dengan adanya bukti bahwa terdapatnya bagian mid-oceanic ridge itu sendiri, seperti Mid-Atlantic Ridge dan Pacific Atlantic Ridge. Selain itu, berdasarkan sebuah penelitian mengenai umur laut juga dibuktikan bahwa semakin jauh dari punggung tengah samudra, umur batuan-batuannya juga semakin tua. Dan yang kedua, gerak mendekat dan menjauh lempeng. Bumi ini tersusun oleh lempeng-lempeng yang bergerak. Suatu lempeng dapat berupa gerak samudra, gerak benua, atau gabungan dari kedua gerak tersebut. Adanya pergerakan lempeng ini disebabkan oleh adanya arus konveksi, yaitu berupa perpindahan energi yang panas yang terjadi di lapisan astenosfer. Karena semua lempeng-lempeng tersebut bergerak, maka terjadilah interaksi antara satu lempeng dengan lempeng lainnya. Interaksi tersebut berpusat di sepanjang batas dari lempeng-lempeng itu. Ada yang berbenturan, ada yang saling menjauh, dan ada yang bergeser. Setiap interaksi antar lempeng itulah yang kemudian menimbulkan dinamika di bumi ini, baik perubahan morfologi, aktivitas vulkanisme, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Tipe interaksi antar lempeng ada 3, yaitu konvergen, gerak lempeng saling mendekat, divergen, gerak lempeng saling menjauh, kemudian transform atau gerak lempeng bergesekan secara horizontal. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun kekurangan dalam materi yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.